mau berbagi pengalaman ya selama saya kerja di majikan yang ini nih. Jadi suka dukanya seperti apa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video siang hari ini saya mau berbagi cerita, mau berbagi pengalaman ya selama saya kerja di majikan yang ini nih. Jadi suka dukanya seperti apa. Pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe lagi. Saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji. Amin. Seperti biasa sambil ke warung beli susu ya ceritanya, biar ada manfaatnya, biar bermanfaat. Nah, ini majikan saya sekarang pintunya diganti, lihat. Karena banyak kucing masuk, sekarang harus pakai kunci. Kalau nggak pakai kunci nggak bisa masuk. Kalau kemarin kan nggak terbuka. Karena banyak kucing masuk ke dalam, cepet kotor, akhirnya diganti. Nah, sekarang saya mau bagi cerita pengalaman suka dukanya selama kerja di majikan ini selama 18 tahun. Jadi kayaknya banyak dukanya lah dibanding sukanya. Nah, sekarang saya mau ngebahas soal dukanya dulu. Jadi majikan saya itu kalau nyuruh itu mungkin semua ya kalau orang sini mah. Jadi kalau beli makan untuk malam, beli asak dibilangnya itu ya. Padahal cuman beli roti 1 real, kadang jam 11, setengah 12 malam itu baru nyuruh. Terkecuali udah jam 12 ke atas, enggak kalau ada sekolah. Tapi kalau nggak ada sekolah masih nyuruh. Apalagi kalau lagi kumpul sama anak-anaknya di malam libur. Nah, jadi dukanya itu di situ. Mungkin itu udah hak kewajiban saya kerja ya. Soalnya kalau di sini kerja itu teman-teman, jadi supir itu 24 jam harus standby. Kadang pagi nih jam segini kan orang Saudi mah suka tidur ya. Itu emang nggak pernah nyuruh kalau pagi itu. Bahkan beli sarapan aja paling si Abu ya pulang dari masjid beli sarapan. Nah, nanti kalau udah dohor tuh baru nyuruh gitu, belanja buat makan siang. Soalnya majikan saya makan siangnya sekitar asar lah, pokoknya jam 4, jam 5 itu baru makan siang majikan saya itu. Makanya jam 2, jam 3 itu baru belanja, baru nyuruh beli bahan-bahan untuk yang mau dimasak gitu ke warung atau ke supermarket gitu. Padahal cuman ya paling beli bumbu-bumbu seperti itu. Nah, dan juga masih ada dukanya nih. Majikan saya itu nggak seperti kayak majikan orang lain. Mungkin coba silakan komen lah yang sama. Jadi kalau majikan orang lain nih, misalkan udah habis kontrak 2 tahun ya, mau nambah itu kalau minta uang tiket, dibilangnya uang tiket ya. Misalkan kita nih udah 2 tahun nggak pulang. Nah, nambah mau setahun mau 2 tahun itu suka dikasih uang tiket dibilangnya. Tergantung harga tiket. Kadang ada yang 2.000, ada yang 3.000, kadang dikasih ada yang setengah. Contoh seperti Kang Rijal ya, teman saya itu, dia kalau nggak pulang 2 tahun itu dikasih uang tiket, walaupun cuma setengah apa ya, kalau nggak salah nih setengah apa full, pokoknya dikasih aja dia itu uang tiket semua. Sama asisten rumah tangganya itu dikasih sama majikannya. Nah, kalau saya enggak, pernah saya ngomong ke majikan dulu, saya kan nggak pulang 2 tahun ya, nambah. Saya ngomong, kata saya, Abu ya, saya nggak pulang nih 2 tahun, minta uang tiket. Jawabannya apa? Buat apa uang tiket? Kamu kan nggak pulang, katanya. Kalau kamu pulang, saya yang tanggung jawab beli tiket. Kamu tinggal naik pesawatnya aja. Kalau nggak pulang buat apa? Udah diem, nggak usah minta uang tiket buat apa. Nah, jadi nggak paham majikan saya itu. Nah, setelah itu saya udah nggak ngomong lagi. Nah, dukanya di situ. Kalau orang-orang kan denger cerita itu suka dikasih uang tiket. Pokoknya contohnya Kang Rijal aja lah, suka dikasih. Ada juga yang cuti. Selama cuti di Indo misalkan 2 bulan, 3 bulan itu suka digaji sama majikannya. Contoh lagi kayak Kang Apen, teman saya yang suka masak-masak. Itu dia selama di Indo cuti mau 2 bulan, mau 3 bulan itu digaji tiap bulan sama majikannya, ditransfer. Nah, kalau saya enggak ngerti majikan saya itu. Nah, dukanya mungkin di situ ya. Bahkan saya pulang dari Indo aja nggak punya uang, saya minjem. Itu akhir bulan itu dipotong. Ya emang ucapannya minjem sih, tapi kan di dalam hati saya basa-basi lah karena saya baru datang gitu. Ya barangkali dikasih nggak dipotong gitu. Ternyata dipotong. Majikan saya itu boro-boro apa namanya, selama di Indo saya digaji. Enggak. Kalau saya cuti di Indo 2 bulan 3 bulan itu nggak digaji. Tapi kalau orang lain yang majikannya ngerti,
itu digaji. Contoh kayak Kang Apen aja, selama di sana di Indonesia itu dia digaji sama majikan. Nah, dukanya di situ. Kalau kerjaan kemungkinan sama lah. Kalau kerjaan mah ya saya nggak ngeluh dengan kerjaan, cuman dari segi apa namanya ya, kalau begitu kebaikan apa ya, hadiah lah, hadiah. Nah, dari segi hadiah itu aja majikan saya, contoh hadiah itu kalau lebaran ya nggak seperti orang-orang. Kalau orang-orang kan ngasih hadiah itu kalau lebaran, contoh lagi kayak Mas Ari teman saya. Nah, Mas Ari itu kalau lebaran Masya Allah sampai dapat 2.000, 3.000. Anak-anaknya aja kan suka ngasih, ada yang 500, ada yang 200, 300. Majikan lagi, majikan perempuan. Kalau saya itu paling emang suka dikasih. Paling dari majikan laki 100, dari majikan perempuan 100, kadang anak nali ada yang 200, ada yang 50 gitu. Nggak pernah banyak, tapi alhamdulillah lah, itu kan cuma hadiah ya. Alhamdulillah suka ngasih juga gitu. Nah, dukanya itu banyak lah. Nah, kalau sukanya, nanti pulangnya nih, sekarang saya udah ke depan warung mau beli susu sama sabun untuk nyuci mobil. Mau beli sabun dulu buat nyuci mobil, susu buat beli nyuci mobil, susu buat sarapan, dan juga peri mana sih buat cuci mobil. Nah, buat cuci mobil ini sebenarnya itu buat cuci piring sih, cuman di sini dipakai untuk cuci mobil sama susu. Tuh, si CS udah ketawa saya jajan. Ismu sekilas tadi. Oh, tunggu ya. Nah, sekarang saya udah keluar dari warung, mau cerita lagi ya. Oh, dukanya masih ada, dukanya itu nanti sukanya ya. Nah, dukanya juga masih ada, itu kalau apa namanya, kalau miswar itu emang sih itu kemungkinan kerjaan saya ya. Kalau miswar mah jadi jam berapa aja majikan saya itu selalu berangkat, karena pikirannya mungkin gini ya, dari siang nggak kerja, kadang kan dari sekarang nih saya itu antar sekolah tidur aja sampai dohor, sampai jemput itu nggak ada yang nyuruh ya, paling nyuci mobil kan nggak tiap hari. Nah gitu, malam ditungguin dari sore, keluar jam berapa, jam 10, setengah 11 baru keluar ke supermarket. Nah itu dukanya itu. Nah sekarang saya sekarang saya bahas sukanya ya. Mobil keren tuh. Ini yang kontraknya di mana sih? Kayaknya di rumah ini nih, soalnya parkirnya kan pernah di depan ya. Mungkin di rumah yang ini nih kontraknya. Nah sekarang sukanya. Nah sukanya, saya itu majikan itu kalau nyuruh itu ada waktu, ada tempo. Kadang kan orang sini mau miswar aja ngetok kamar, langsung ngebel itu udah di bawah. Jadi nggak ada waktu. Nah kalau majikan saya, setelah saya suka ngeluyur, karena mungkin saya punya mobil ya, jadi nggak rugi dia juga kalau saya di luar. Kemungkinan saya di luar kalau pakai mobil majikan ya pasti marah kayaknya. Karena saya punya mobil sendiri ya, jadi apa namanya, kalau mau nyuruh, kalau mau miswar itu ada waktu. Kamu di mana? Nanya dulu. Itu udah alhamdulillah saya itu dikasih waktu segitu aja. Misalkan saya lagi di luar, lagi di rumah teman, apalagi ngeplog, saya tunggu ya seperempat jam gitu, saya bilang lagi di sana gitu. Nah enaknya itu di situ doang. Oh toyib katanya gitu. Semuanya, mau majikan perempuan, mau anak-anaknya, jadi ngasih waktu setelah saya punya mobil. Itu mungkin dia pikir biarin aja, di luar juga kan nggak pakai mobil majikan gitu, nggak ngeluarin uang bensin, nggak apa. Bahkan kalau nyuruh belanja aja, saya kalau lagi di luar kan sekalian saya belanja, misalkan nyuruh beli ayam, sekalian saya talangin dulu gitu. Jadi majikan juga mungkin ngemaklumin, biarin aja, malah lebih enak majikan juga, jadi nggak merasa rugi gitu. Makanya saya sukanya itu di situ doang sih, dikasih waktu. Jadi banyak dukanya. Saya itu selama kerja 18 tahun di majikan ini.
Ya kemungkinan kalau kerjaan sama ya, semua juga begitu, capek walaupun di Indonesia manapun juga namanya orang kerja ya pasti seperti itulah, terkecuali kita udah jadi bos. Makanya bagi teman-teman saya doakan ya doakan saya gitu, doakan saya mudah-mudahan jadi sultan lah, biar nggak disuruh-suruh orang gitu. Nah dan juga majikan saya itu masih sukanya ya, jadi kalau miswar itu jarang disuruh nunggu. Pokoknya kalau dia miswar di atas 1 jam, misalkan nih ada acara di rumah saudaranya di mana, itu suruh pulang. Ke saya itu nyuruh pulang. Kadang kan jarang majikan seperti itu, kalau jauh mah disuruh nunggu. Walaupun berapa jam juga, misalkan di acara kawinan suruh nunggu dari isya sampai malam, sampai jam 2 jam 3 tuh ada yang begitu. Tapi kalau majikan saya alhamdulillah itu nyuruh pulang, halas kamu pulang ke rumah, nanti kalau udah selesai saya ngebel. Nah enaknya di situ, walaupun jauh juga, terkecuali keluar kota lah, kalau ke Mekah ya enggak. Kalau misalkan masih di kota Jeddah walaupun di ujung itu begitu, kalau ada acara itu nyuruh pulang. Nah sukanya di situ ya majikan saya itu, makanya saya bertahan sampai 18 tahun, dan juga emang saya butuh banget sih sama kerja. Jadi bukan cuman karena itu. Nah teman-teman, jadi suka dukanya kerja di majikan ini saya seperti itu. Kalau soal marah ya orang sini, kalau kita ada kesalahan ya pasti marah lah semua gitu ya. Cuman enaknya di situ doang. Kalau saya miswar itu, misalkan saya lagi ngambil uang, orang yang mau ngirim itu suka ngasih waktu mau miswar itu gitu. Kamu di mana? Misalkan saya di sini, tungguin ya 10 menit. Oh iya gitu. Jadi saya bisa nyari sampingan. Nah oke teman-teman, jadi videonya sampai di sini aja. Nanti ceritanya kita lanjut lagi ya, karena sekarang saya mau sarapan dulu dan juga mau nyuci mobil. Nantilah kalau mau, kalau nggak mau ya biarin aja, majikan nggak pernah ngomong sih. Sekarang saya udah nyampe ke rumah juga tuh, mau nyeduh susu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.